Halo, balik lagi di channel Leci Polos. Kali ini saya akan merangkum film berseries yang berjudul The Blacklist, yang menceritakan seorang penjahat kelas kakap yang bernama Raymond Reddington. Dia menyerahkan diri kepada FBI dan akan membantu memburu orang-orang yang terdapat dalam data hitam miliknya, yang berisi nama dan data diri para penjahat, koruptor, mata-mata, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan belum diketahui intelijen manapun. Blacklist nomor 145, seorang freelancer atau pekerja lepas. Kali ini kita lanjut di episode 2. Kisah diawali menampilkan Reddington yang sedang bersiap. Dia akan dibawa ke markas FBI untuk diinterogasi menggunakan alat mendeteksi kebohongan. Ternyata Elizabeth juga diinterogasi. Dia diberi pertanyaan soal Reddington. Elizabeth menjawab jujur kalau ia benar-benar tidak mengenal Reddington. Berbeda dengan Reddington, ia malah berkata, ini hanya membuang waktu. Reddington memberitahu di suatu lokasi akan ada kecelakaan pada jam 11. Di sisi lain, Cooper berdiskusi dengan petinggi FBI. Reddington ingin kekebalan hukum dan akan bekerja sama memberikan daftar nama-nama penjahat kelas atas. Cooper juga memberitahu akan ada kecelakaan pada jam 11. Namun petinggi FBI tidak mempercayainya dan tidak akan memberikan kekebalan hukum pada Reddington. Meskipun tidak disetujui, agen Rustler dan agen FBI yang lain tetap berangkat ke lokasi yang diberikan Reddington. Pada jam 11.20, agen Rustler mendapatkan himbauan agar mengosongkan lokasi penelusuran karena akan ada kecelakaan. Ternyata benar. Dari belakang sebuah kereta penumpang melaju kencang dan keluar dari jalur, lalu terguling. Kejadian itu menimbulkan korban sebanyak 60 orang. Tim berpindah ke kantor FBI. Kita menyalahkan Reddington atas kecelakaan yang menewaskan 60 orang. Reddington menjawab, itu karena kesalahan biro yang tidak menuruti permintaan Reddington. Cooper berkata bahwa petinggi tidak akan memberikan kekebalan dan bertanya siapa pelaku di balik kecelakaan itu. Reddington menjawab, ia hanya berbicara kepada Elizabeth Keene. Elizabeth menemui Reddington. Ia langsung bertanya tentang kecelakaan itu dan membawa Reddington ke ruang informasi agar bisa membantu FBI. Reddington menjelaskan bahwa ini bukan kecelakaan biasa, melainkan ini adalah pembunuhan yang mengincar orang penting di dalam kereta. Lebih dari 7 tahun, 3.000 warga tidak bersalah tewas karena metode pembunuhan ini. Pembunuh ini bernama freelancer atau pekerja lepas. Reddington berkata jika ingin menangkap pekerja lepas, ia harus menemui kontaknya di Kanada. Tapi ia tidak ingin ada agen FBI yang menyamar di sana, dan ia mengajak Elizabeth untuk menemaninya. Cooper yang belum percaya sepenuhnya kepada Reddington, diam-diam menyuruh agen Rustler bersama dengan polisi Kanada untuk mengawasi Reddington. Before we do this, let me be clear. Sampainya di Kanada, mereka masuk ke dalam restoran dan memesan minuman sambil mengobrol. Reddington curiga ada agen yang mengawasi. Lalu ia kabur melewati dapur dan menekan alarm darurat, yang membuat pengunjung dan para agen panik lalu mengejar Reddington. Agen Rustler menyalahkan Elizabeth karena membiarkan Reddington pergi. Tapi saat membuka pintu mobil yang digunakan untuk mengawasi Reddington, ternyata Reddington sudah ada di dalam mobil. Agen Rustler yang marah mengatakan bahwa kontak yang Reddington masuk tidak akan datang. Reddington menjawab, kau pikir aku terbang ke Montreal cuma untuk kue keju? Reddington menjelaskan bahwa kontaknya adalah orang yang ditemui Reddington pertama kali saat masuk restoran. Reddington memberikan topinya yang berisi uang yang ditukar dengan foto target pekerja lepas selanjutnya, yaitu adalah Floriana Campo.
seorang aktivis hak asasi. Dan kalau ingin menemukan pekerja lepas maka temukan Floriana Kempo dahulu. Keesokan harinya agen Riser dan agen Elizabeth menemui Floriana Kempo. Elizabeth mengatakan bahwa akan ada orang yang membunuhnya dan meminta kerjasamanya agar bisa menangkap pembunuh yang mengincarnya. Lalu mereka berdua kembali ke kantor FBI. Elizabeth menjelaskan tentang Floriana. Pada tahun 2000 ia membantu membuat undang-undang perlindungan korban perdagangan manusia. Semenjak itu perusahaannya berhasil mengumpulkan uang sebanyak 35 juta dolar untuk membasmi perdagangan manusia. 3 tahun yang lalu suaminya tewas dibunuh kartel Eberhard. Kartel Eberhard adalah kartel perdagangan manusia terkejam di Eropa dan pada tahun 2008 pemimpinnya tewas, membuat kursi kepemimpinannya kosong sampai saat ini. Mereka merencanakan penangkapan pekerja lepas besok malam, tapi mereka tidak ada yang tahu wajah si pekerja lepas. Akhirnya mereka menemui Reddington kembali untuk meminta bantuan. Reddington mau membantu FBI asalkan permintaannya dikabulkan dahulu. Kekebalan hukum memasangkan chip 8 mm di lehernya dan meminta 2 pengawal pribadi, yaitu Dembe, mantan pejuang kebebasan dari Sudan Selatan. Ia sebelumnya juga pernah menjadi pengawal pribadi Reddington. Dan satu lagi adalah Lulu Zeng, sarjana ekonomi dari Stanford, dan ia juga yang mengelola keuangan Reddington. Akhirnya demi menangkap pekerja lepas, pimpinan FBI mengabulkan permintaan Reddington dengan syarat pimpinan FBI memasukkan salah satu seorang kepercayaannya bernama Mira Malik, ahli kekaisaran internasional dari CIA. Lalu Reddington dibebaskan dan dipertemukan kepada Dembe, Lulu Zeng, dan satu anggota baru dari CIA, yaitu Mira Malik. Mira Malik. This is gonna be gas. Akhirnya mereka pergi ke acara Floriana. Para agen FBI berjaga dan memantau pergerakan tamu yang hadir. Acara diawali seorang gadis yang berpidato tentang pengalamannya diculik kartel perdagangan manusia dan berterima kasih kepada Floriana karena sudah membebaskannya. Saat Floriana selesai memberikan pidato, Reddington memberitahu Elizabeth bahwa pelayan yang memakai baju putih adalah pekerja lepas, dan Reddington menyuruh Elizabeth menangkapnya. Karena Elizabeth berteriak, pekerja lepas yang mendengarnya langsung melarikan diri. Agen Riser yang melihat ia pun langsung mengejar si pekerja lepas. Now. Stop! FBI! Di sisi lain, Elizabeth meminjam sebuah taksi. Dengan arahan agen Riser, Elizabeth menabrak pekerja lepas dan membuat kakinya patah. Lalu pekerja lepas dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Siapa yang menyuruhnya untuk membunuh Floriana? Saat agen Riser bertanya, pekerja lepas tidak mau menjawab. Di sisi lain, Elizabeth mengantarkan Floriana ke kamarnya. Kembali ke agen Riser, giliran Mira Malik yang bertanya. Ia memanfaatkan kaki pekerja lepas yang patah untuk menekannya. Pekerja lepas pun memberi nama bahwa yang menyewanya adalah Reddington. Agen Riser langsung menelpon Elizabeth. Elizabeth yang menerima telepon dari Riser, ia keluar dari kamar dan menyuruh Floriana tetap di dalam kamar. Agen Riser mengatakan yang menyewa pekerja lepas adalah Reddington karena Reddington ingin Floriana sendirian. Ia menggunakan pekerja lepas untuk mengalihkan perhatian FBI. Berpindah ke Floriana. Ia yang sendirian di kamar terkejut melihat Reddington sudah berada di kamarnya. Reddington berkata, "Bagaimana kau menutupi kejahatanmu dengan wajah baikmu?" Ternyata Floriana lah yang membunuh suaminya sendiri, dan ia juga adalah pemimpin kartel Eberhard. Lalu Elizabeth kembali ke kamar Floriana.
Floriana berpura-pura ketakutan dan berkata kalau ia akan dibunuh. Reddington menjelaskan kepada Elizabeth bahwa Floriana adalah dalang dari perdagangan manusia dan ketua dari kartel Eberhard. Perusahaannya hanyalah kedok untuk mencuci uang hasil perdagangan manusia. Tetapi Elizabeth tidak mempercayainya. Tapi Floriana keceplosan menyebut nama lengkap Reddington. Elizabeth mencurigainya kalau mereka berdua saling kenal. Tidak lama setelah itu racun yang diberikan pekerja lepas akhirnya bereaksi. Elizabeth mencoba menolong menggunakan pena yang ditusukkan ke leher Floriana agar bisa bernapas. Reddington berkata ia mempunyai penawarnya. Elizabeth meminta penawar itu, tapi Reddington memberi syarat agar Floriana mengakui kejahatannya. Akhirnya Elizabeth mempercayai Reddington. Ternyata penawar itu palsu. Reddington melakukan semua itu agar Elizabeth tahu semua kejahatan Floriana. Floriana yang sekarat akhirnya tewas dan para wanita yang akan dikirim menggunakan kontainer berhasil digagalkan. Pekerja lepas pun juga berhasil ditangkap. Keesokan harinya Elizabeth bertemu dengan Reddington. Mereka membahas tentang masalah Tom. Reddington memberi 3 pilihan kepada Elizabeth. Elizabeth memilih pilihan ketiga. Ia memilih mengembalikan kotak dan menutupnya dengan karpet yang baru. Setelah itu ia menjemput suaminya di rumah sakit dan membawanya pulang. Reddington merayakan keberhasilannya bersama teman-temannya, sedangkan Elizabeth masih gelisah dan meragukan suaminya. Di akhir film, Elizabeth yang merenung menemukan flashdisk tentang latar belakang dirinya. Di dalam flashdisk itu berisi video Tom yang sedang menceritakan siapa Elizabeth bagi dirinya. Episode 2 season 1 berakhir di sini. Mari kita lanjut ke episode 3 season 1. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam edit video dan kata-kata saya. Maklum masih pemula. Tulis komentar agar saya bisa memperbaikinya. Mohon kerjasamanya. Terima kasih.